Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 29 Juni 2025 merupakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus, Rasul. Bacaan dibawakan oleh Felicita Zahara dan Patricia Yuwono. Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo dan renungan ditulis oleh Cesarius Kristianto. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada awal hari baru ini, kami bersyukur kepadamu atas semua berkat yang kami terima dari kemurahan-Mu. Syukur kepadamu atas segala yang kami terima hingga hari ini. Kami ingin mengambil bagian dalam karya keselamatan-Mu melalui hidup dan karya kami. Semoga berkat dan teladan putra-Mu, kami mampu mengasihi sesama dan semakin peduli terhadap mereka yang menderita dan terpinggirkan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 12, ayat 1-11. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu, hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu kepadanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota.
pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Lepaskan aku dari segala kegentaranku. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Muliakanlah Tuhan bersama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 4, ayat 6 sampai dengan 8 dan ayat 17 sampai dengan 18. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik.
aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk membangun kerajaan-Mu di bumi. Renungan dibawakan oleh Maria Monica.
Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Santo Petrus dan Santo Paulus adalah dua pilar gereja perdana. Petrus, nelayan yang kemudian berubah menjadi rasul, dipilih oleh Yesus untuk menjadi batu karang yang di atasnya dia dirikan gerejanya. Di sisi lain, Paulus adalah seorang penganiaya orang Kristen pada masanya yang kemudian menjadi pengikut Kristus dan pewarta yang penuh semangat setelah dia bertemu dengan Kristus yang telah bangkit di jalan menuju Damsyik. Meskipun ada perbedaan latar belakang dan kepribadian di antara keduanya, Petrus dan Paulus berbagi misi yang sama, yakni memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus meyakini bahwa Allah akan melindungi dan menyelamatkannya dari segala kejahatan. Dia juga percaya bahwa mahkota kehidupan telah disiapkan baginya di surga. Hal ini menegaskan harapannya yang kuat pada janji Allah. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang Yahudi mendengarkannya. 2 Timotius bab 4 ayat 8 dan ayat 17. Dalam Injil Matius, Yesus memberikan kepada Petrus kunci kerajaan surga. Hal ini menegaskan peran pentingnya dalam membangun gerejanya di atas iman yang kokoh. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Matius bab 16 ayat 18 sampai dengan 19. Maka sama seperti Paulus yang mempertahankan imannya hingga akhir hayatnya, dan Petrus yang diberikan kunci kerajaan surga, kita pun dipanggil untuk mempertahankan iman kita dalam segala situasi, sehingga kita dapat menjadi saksi yang setia dan terus-menerus membangun kerajaan Allah di bumi ini. Sanggupkah kita menerima tugas dan tanggung jawab ini? Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, hatiku penuh syukur dan tekad baru, seraya memohon kekuatan-Mu seperti yang dimiliki oleh Santo Petrus dan Paulus, agar kami mampu menjadi saksi iman yang berani dan setia di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Kami mohon agar kami diberikan kerendahan hati dan keteguhan iman seperti Petrus, yang meski pernah menyangkalmu, tetapi tetap kau percayai untuk menggembalakan umat-Mu. Limpahkanlah kepada kami iman yang kokoh dan kesetiaan yang pantang goyah, agar hidup kami menjadi dasar yang kuat bagi pewartaan kasih-Mu. Kobarkanlah semangat dalam hati kami, seperti yang kau tanamkan dalam diri Paulus yang dulu menentang-Mu, namun kemudian kau ubah menjadi pewarta yang berani. Biarlah kami juga kau ubah, agar hidup kami mampu memuliakan nama-Mu
dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami mohon berkat-Mu bagi seluruh gereja-Mu, agar tetap setia pada kebenaran Injil, seperti dua rasul yang agung ini yang kami kenang pada hari ini. Semoga dengan teladan hidup mereka, kami tidak ragu untuk mengemban misi hidup Kristiani dengan memperjuangkan keselamatan jiwa-jiwa demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.